Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang pertama masuk? Tadi Ibu lihat Najri ya, Faiz ya? Iya, Bu. Tadi yang pertama masuk ke Zoom itu Ibu lihat Faiz. Mbak Faiz, siapkan berdoa ya. Ya, Bu. Siap, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Kita lihat di sini. Ada tidak temannya yang kira-kira belum masuk Zoom? Ada siapa ya? Kemudian kemarin juga Ratu katanya sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Ratu segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa lagi ya. Bisa belajar dengan kita lagi ya. Nah, sebelum pembelajaran kita harus selalu ingat dengan 5M ya, protokol kesehatan. Masih ingat tidak 5M itu apa saja? Yang pertama apa itu? Menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, batasi mobilitas, ya betul, menjaga jarak, ya. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, baik itu di lingkungan rumah, apalagi saat bepergian ya. Nah, untuk mengenang semangat perjuangan dan patriotisme bangsa negara kita ya, mas perjuangan para pahlawan kita, mereka yang telah berkorban ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Tolong semuanya sikap sempurna dan semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia. Nah, sekarang kita literasi dulu ya. Sekarang Ibu minta siapa yang mau melakukan literasi, menceritakan ceritanya. Siapa yang mau? Saya mau, Bu. Ya, Sozela. Ya, silahkan bercerita ya. Tolong yang lainnya diperhatikan dan disimak. Saya akan menceritakan cerita tentang si Pitung. Jadi begini ceritanya. Si Pitung adalah seorang pemuda soleh dari Rawabelong. Ia rajin belajar mengaji pada Haji Naipin. Selesai belajar mengaji, ia pun dilatih bela diri. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya dalam menguasai ilmu agama dan bela diri semakin meningkat. Pada waktu itu, Belanda sedang menjajah Indonesia. Kesimpulannya, si Pitung suka menolong rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Si Pitung diberi julukan sebagai Robin Hood Betawi. Ya, bagus ya. Ceritanya bagus ya. Banyak nilai-nilai pendidikan ya. Terutama apa pesannya? Kita harus menolong orang. Menolong ya.
kita harus saling tolong-menolong dengan sesama ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat dengan pelajaran kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang listrik dan penemunya, hak dan tanggung jawab. Ya, sejarah. Tentang listrik, sejarahnya, penemunya, kemudian tentang hak dan tanggung jawab ya. Jawab. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan pengaruh televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu nanti kita akan menyimak video teks eksplanasi dan mampu mengidentifikasi informasi penting teks eksplanasi dengan tepat ya. Kemudian yang keduanya, nanti kita nanti mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi tentang televisi si kotak ajaib dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis ya. Yang ketiga, kita akan menyimak video pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan dan siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, melalui diskusi, siswa mampu mempresentasikan pengaruh televisi terhadap kehidupan di masyarakat dan di lingkungannya dengan mandiri. Nah, sekarang kita mengamati video teks eksplanasi ya. Coba disimak. Jadi, kamu akan berlatih tentang sebuah teks, yakni teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contohnya, proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya kecelakaan, dan lain-lain. Tujuan teks eksplanasi. 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua penjelasan, ketiga penutup, interpretasi atau disebut juga dengan kesimpulan. Bisa dipahami tentang teks eksplanasi? Bisa. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. itu teks eksplanasi. Siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa sih? Saya, Bu. Baik, Bu. Ya, Faiz apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Ya, bagus ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena alam dan sosial ya. Sudah sekarang bisa dipahami tentang teks eksplanasi? Bisa, Bu. Ya, nanti kalian dibuat dalam kelompok ya, sudah ada kelompoknya. Nanti kalian, Ibu sudah kasih LKPD-nya, sudah disiapkan? Sudah, Bu. Nah, nanti di LKPD ada teks dan kalian harus bisa menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi yang sudah disediakan di LKPD ya. Nah, sekarang Ibu punya satu video lagi ya. Di sini Ibu akan memberikan video tentang televisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran kelas 6 mengenai pengaruh televisi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal dengan salah satu teknologi modern yang sudah mengetahuinya kan? Nah, untuk itu, di video ini akan dijelaskan mengenai pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia yang akan dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, dari acara televisi. Yang ketiga, pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Apa itu televisi? Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Singkatnya, televisi adalah telekomunikasi
berisikan berbagai macam acara, informasi televisi, atau hiburan-hiburan dari guru-guru. Nah, bisa dipahami tentang televisi? Apa itu Bisa, televisi? Ada yang tahu televisi itu apa? Saya, Bu. Silakan. Apa? Televisi adalah satu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi adalah sebagai alat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik, Ya. yang membutuhkan informasi baik maupun internasional. Ya, bagus ya. Sangat bermanfaat tidak televisi untuk kita? Iya. Ya, tapi dari manfaatnya itu ada sisi baik dan ada sisi buruk atau pengaruh baik dan pengaruh buruknya. Nanti Ibu sediakan lagi dalam LKPD ya. Kalian tuliskan dampak positif dan negatif televisi terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kalian kerjakan secara berkelompok, didiskusikan secara berkelompok ya, untuk nanti dipresentasikan ya. Nanti kalian setiap kelompok perwakilan mempresentasikan LKPD 1 tadi tentang teks eksplanasi dan LKPD 2 itu tentang televisi atau pengaruh televisi ya terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Silahkan sekarang kalian bekerja kelompok dulu. Nanti Ibu akan melakukan video call, kemudian kita juga akan ngobrol di chat WA grup masing-masing ya. Nanti kita akan membahas LKPD-nya, nanti yang tidak dipahami, tidak mengerti, boleh nanti tanyakan sama Ibu. Untuk materi sekarang, untuk mengerjakan tugasnya, ada yang belum dipahami? Tidak, Bu. Bisa dimengerti dengan tugasnya? Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah ya. Ya, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Bagaimana dengan LKPD-nya? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Bisa semuanya? Tidak, Bu. Ya. Bisa, Bu. Sebelum kita mendiskusikan LKPD-nya, kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Masih ingat dengan ice breaking-nya? Masih. Ya, Masih, Bu. siap ya. Simak Ya. kata Ibu baik-baik ya. Door. 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 Boom. Aduh. Aduh. Ini lagi. Boom. Aduh.
Dor, dor, dor. Dor. Nah, dor, dor, dor. Kena. Nah, kalian tahu tidak makna dari ice breaking itu? Ya, yang pertama itu door. Door, kalian jawab door, ya. Berarti di situ kalian bertanggung jawab. Kalian siap menerima tugas apapun sebagai pelajar, ya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada kata boom, ya. Boom itu kalian bilang aduh gitu kan. Nah, aduh itu berarti kalian tahu, kalian paham dengan tugasnya, tapi kalian tidak mengerjakan tugasnya. Ya, yang ketiga itu door, 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 tapi kalian malah jawab nggak kena, nggak kena, nggak kena. Berarti itu kalian tidak bertanggung jawab dengan tugas kalian, ya. Sudah tidak mengerjakan, kemudian kalian acuh-acuh, malah mempermainkan, ya. Kalian kata ibu door, 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 maksudnya itu harus siap gitu ya. Tapi kalian malah mempermainkan, nggak kena, nggak kena, nggak kena, ya. Itu jadi sama sekali tidak bertanggung jawab. Nah, itu makna dari ice breaking ya, ada tahapannya. Semangat belajarnya. Sekarang kita siap diskusi ya. Tiap kelompok sudah menyiapkan hasil laporannya. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, di LKPD tadi ada teks tentang apa? Judulnya tentang Si kotak ajaib. si kotak ajaib ya. Di situ kalian harus bisa menentukan teks eksplanasi yang berisi topik masalah, deret penjelas dan kesimpulan dan pesan. Ya, Ya. Bu. Sekarang Ya, Bu. kelompok siapa yang mau menyebutkan topik masalahnya? Kelompok gotong royong, Bu. Silahkan, Gotong kelompok royong, Bu. gotong royong. Yang lainnya simak ya, kelompok gotong royong akan mempresentasikan hasil jawabannya. Topik masalahnya penemuan pertama kali ya, penemuan televisi pertama kalinya oleh John Logie Baird. Ya, bagus ya. Penemuan televisi pertama kali oleh John. Logie Baird. Ya, bagus ya. Itu untuk topik masalah. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Ya, bagus. Nah, itu merupakan deret penjelas ya. Prinsip kerja televisi. Tuangkan penjelasannya di deret penjelas. Kemudian sekarang yang ketiga nih, kesimpulan dan pesan. Siapa yang mau mempresentasikan kesimpulan dan pesannya? Saya, Bu. Kelompok gotong royong. Gotong Iya, royong, Bu. kelompok yang lain dulu. Ya, Bu. Anggar, kelompok apa? Religius. Iya, silakan. Kelompok religius. John Logie Baird adalah seorang penemu televisi. Dengan ditemukannya televisi dapat mengubah peradaban dunia. Televisi juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Ya, itu bagus ya. Itu kesimpulan ya. Kesimpulan dari pengertian televisi itu sendiri ya. Dipahami tentang teks eksplanasi ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD 2 ya. Nah, LKPD kedua ini tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ya, ada dari bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sekarang silakan siapa yang mau mengungkapkan pengaruh positif di bidang pendidikan. Saya, Bu. Kelompoknya disebutkan. Kelompok nasionalis. Ya, silakan kelompok nasionalis. Pengaruh positif di dalam pendidikan yaitu menjadi sarana pembelajaran tambahan. Dan pengaruh negatifnya mengurangi waktu belajar, banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. Ya, bagus. Ya, ada lagi tidak yang mau mempresentasikan pengaruh positif dan negatif di bidang pendidikan? Kelompok ketiga yang lintang. Ya, Lintang, silakan. Pendidikan menjadi sarana pembelajaran tambahan, membantu memperluas wawasan, menambah banyak ilmu pengetahuan, membuka mata kita tentang negara-negara lain dan dunia pada umumnya.
Pengaruh negatifnya, mengurangi waktu belajar, banyak tontonan yang tidak cocok dengan umur anak-anak, banyak pengaruh asing yang tidak baik, kehilangan waktu belajar, dan bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Bagus, lengkap ya. Nah, itu pengaruh positifnya ya, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan ya. Kemudian tadi pengaruh negatifnya ya, malas-malasan, banyak pengaruh dari luar yang tidak baik untuk kita ya. Banyak sekali pengaruh positif dan negatif di bidang pendidikan. Kita ambil kesimpulan nih dari tadi yang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu apa tadi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Ya. Jadi teks yang berisikan tentang informasi tentang fenomena alam dan gejala sosial. Kemudian bagian-bagian teks eksplanasi itu apa saja tadi? Deret. Yang pertama apa? Yang pertama itu topik, masalah atau pernyataan umum. Yang kedua, Deretan penjelasan. deret Penjelasan. penjelas yang berisikan tentang apa? Penjelasan dari suatu cerita. Kemudian yang ketiga, Kesimpulan dan pesan. Kesimpulan dan pesan. Kesimpulan itu berisikan tentang apa? Inti cerita. Inti dari keseluruhan cerita ya, secara keseluruhan. Itu kesimpulan atau akhir dari cerita. Bisa dipahami tentang teks eksplanasi? Bisa, Bu. Bisa. Lihat tadi ya, pengaruh televisi terhadap kehidupan bermasyarakat di lingkungan. Pengaruh positifnya tadi untuk apa? Pengaruh positifnya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan itu apa? Yang pertama, Mudah mendapatkan ide untuk meningkatkan keterampilan. nah, mudah mendapatkan ide untuk keterampilan. Kemudian tadi apa? Menambah apa? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Kemudian menambah pengetahuan. Kalau sisi negatifnya tadi apa saja? Mengurangi waktu Mengurangi belajar. waktu belajar dan Mengurangi siswa waktu menjadi belajar. malas baca buku. Ya, bagus siswa. Kehilangan malas. waktu bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Ya, bagus ya, kehilangan sosialisasi kita dengan lingkungan karena kita terlalu asik dengan televisi. Bisa dipahami tentang pembelajaran hari ini, Nak? Bisa, Bu. Bagus, anak hebat. Semangat terus ya belajarnya ya. Ya, Bu. Nanti Ya, Ibu akan Bu. memberikan evaluasi kuisis lagi ya. Ibu akan memberikan evaluasi Ya, Bu. kuisis. Nanti kalian baca-baca dulu materinya, diingat-ingat lagi, dipahami, baru langsung mengisi kuisisnya. Nah, nanti untuk pelajaran Ya, besok, Bu. kita akan belajar tentang penemu jam, ya, atau mekanik. Ini tadi kan Ya, Bu. penemu televisi, Ya, Bu. kemarin penemu listrik, hari ini televisi, nanti akan membahas tentang penemu jam, ya. Dan Ya, Bu. yang keduanya itu kewajiban kita di lingkungan sendiri, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, ya. Cukupkan sekian saja ya Masyarakat. pelajaran untuk hari Masyarakat. ini, ya. Jangan lupa kalian tetap Bu. jaga protokol kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya. Ya, Bu. 5M itu kalian harus Bu. jaga setiap hari, setiap waktu. Apalagi kalau kalian keluar rumah. Ya, sehat selalu semuanya ya, Ya, Bu. dan semangat terus belajarnya. Ya, nanti jangan lupa ya kuisisnya. Kemudian LKPD-nya silakan kirimkan di classroom ya. Di situ sama Ibu sudah Ya, ada tugas Bu. kelasnya. Ada pengumpulan LKPD di sana, jangan lupa di-upload foto-fotonya ya. Ya, Bu. Nah, sehat selalu semuanya, Ya, Bu. bahagia Amin. selalu ya. Amin. Sekarang siapa yang mau menyiapkan berdoa untuk di akhir pembelajaran? Ketuanya siapa? Rasyad, Bu. Rasyad. Asyad. Ya, silakan. Asyad siapkan untuk berdoa ya. Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Siap berdoa dalam hati, mulai. Selesai.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan berkah untuk kita, bermanfaat hingga masa depan kita nanti ya. Amin. 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 Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih untuk pembelajaran Ya, Bu, hari ini. sama-sama. Semangat terus belajarnya ya. Disiapkan kuisisnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.